Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian qala rahimahullahu taala, fatunsabul mawazinu fatuzanu biha a'malul ibad. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ini keadaan yang kedua disebutkan musannif rahimahullah. Tatkala seorang dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian kata beliau ditancapkan timbangan-timbangan, maka ditimbanglah dengan timbangan itu amalan-amalan seorang hamba. Jadi ini salah satu yang ditimbang, yaitu amalan seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan, bahkan tidak ada, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka ini orang-orang yang rugi, merugikan diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan rugi? Karena semasa hidupnya dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, diberikan mata, penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, tapi hal tersebut tidak digunakan untuk memperberat timbangannya, ya, tidak menggunakan hal tersebut untuk memperberat timbangannya. Fi jahannam khalidun, dan mereka ini di dalam surga dalam keadaan kekal, ya. Jadi ini pembahasan tentang penetapan mizan pada hari kiamat. Penetapan mizan pada hari kiamat ini ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' akan adanya ini. Dan ini adalah mizan hakiki. Mizan hakiki, ya, bukan sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Mu'tazilah, bahwasanya mizan di situ al-adl. Al-adl, keadilan saja. Berarti bukan sesuatu yang ada, bukan hissi yang terlihat, tapi mizan di sini hakiki, memiliki dua kiffah dan satu lisan. Iya, bijma'il ulama. Bijma'il ulama. Dalam ayat faman saqulat mawazinuhu, ini menunjukkan adanya timbangan, ya, dalam ayat. Kemudian di ayat lain, wa nad'ul mawazinal qista liyaumal qiyamah liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Ini menunjukkan adanya mizan. Di ayat lain juga, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian dari sunnah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari, Muslim. Dan ini di akhir dari hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian dalam hadis lain Abu Hurairah juga dalam Bukhari, Muslim, kata Nabi SAW, innahu la yu'ta birrajulil azim samin yaumal qiyamah la yazin indallahi janaha ba'udah. Perhatikan, akan datangkan laki-laki besar, gemuk, tapi timbangannya tidak melebihi dari sayap nyamuk. Iya, ditimbang. Kemudian dalam hadis lain, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ibnu Mas'ud ini dari orang yang kecil betisnya, kemudian tersingkap dari apa yang dia menutupinya, kemudian dilihat oleh kaum,
Fadhahikal qaum. Kemudian kaum yang melihatnya tertawa. Kata Nabi SAW, mimma tudhakun, atau mimma tadhakun. Kenapa kalian? Sebab apa kalian ketawa? Iya. Kemudian dijawab, bahwasanya kami ketawa dari kecil betisnya Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi lahuma asqalu fil mizani min Uhudin. Masya Allah. Bahwasanya dua dari betis itu lebih berat di timbangan nanti daripada besarnya gunung Uhud. Bagaimana beratnya gunung Uhud? Besar. Ya, tapi betis dari Ibnu Mas'ud itu lebih berat timbangannya. Ya, ini dari keimanan yang dimiliki oleh sahabat. Dan banyak lagi dari hadis yang menetapkan tentang mizan ini. Kemudian ijma' dinukil oleh sebagian dari ulama, di antaranya Al-Imam Safarini rahimahullah taala. Ya. Menukil ijma' tentang tetapnya al-mizan. Kemudian mizan sendiri itu punya dua kiffah, ya. Punya dua kiffah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah berlalu bersama kita, ya. Law anna as-samawati fi kiffah, law anna as-samawati sab'ina wa 'amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Ini menunjukkan adanya dua kiffah, ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar juga. Abdullah bin Umar tentang hadis bitaqah, sijillat. Itu di situ ada tuliskan fatud'u sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Sijillat catatan-catatan kejelekan. Ya, lembaran-lembaran disebutkan 99 lembaran penuh dengan catatan kejelekan. Diletakkan di satu timbangan kiffah. Kemudian di telinga yang satu, kiffah yang satu, bitaqah kecil dengan tulisan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah ini lebih berat dan menerbangkan dari 99 catatan kejelekan ini. Ringan, menjadi ringan. Ini dari keutamaan la ilaha illallah. Ya, keutamaan la ilaha illallah. Ini dari dalil yang menunjukkan tentang adanya kiffah. Dan dinukil ijma' juga bahwasanya memiliki lisan. Ya, memiliki lisan. Bukan lisan lidah, ya. Maksudnya pertengahan antara dua telinganya ini untuk menimbang apa? Amalan atau lembaran-lembaran atau orangnya, amilnya. Taib. Kemudian mizan itu ada berapa? Ada disebutkan dalam ayat wa nad'ul mawazin. Ini jamak, ya kan? Ini jamak. Kemudian di hadis lain, hadis menunjukkan bahwasanya mizan itu satu, seperti dalam hadis Abu Hurairah. Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizan. Ini apa? Mufrad. Ya kan? Mufrad. Oleh karena itu berselisih ulama apakah mizan itu satu atau banyak. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan satu. Ada yang mengatakan banyak, ada yang mengatakan satu. Yang mengatakan banyak dalilnya itu wa nad'ul mawazin faman thaqulat mawazinuhu, ya kan? Jadi banyak timbangan. Ada yang mengatakan satu dengan dalil ini, ya, thaqilatani fil mizan. Bi'tibar mauzunnya itu banyak. Satu timbangan tapi yang ditimbang banyak, beralihkan dengan itu wa nad'ul mawazin, atau dikatakan faman thaqulat mawazinuhu. Jadi satu timbangan, dan ini disebutkan kemudian yang ditimbang ini yang banyak. Yang ditimbang yang banyak. Itu dari pendapat, ya. Yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan bahwasanya ada mizan. Itu yang pokok pertama yang perlu kita ketahui. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan akan adanya mizan hakiki. Cuman dari beberapa ayat apakah mizan itu berbilang atau mizan itu cuma satu dengan dalil-dalil yang datang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan di sini di matannya, fatuzanu biha al-a'malul ibad. Ya kan? Ditimbang apa itu?
amalan seorang hamba. Ini yang pertama, seperti dalam hadis. Ya kan? Kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini apa? Apa yang ditimbang ini? Amalan. Ya kan? Amalan. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang amalan. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu suhuf, lembaran-lembaran, seperti hadis sijillat. Ya kan? Hadis sijillat. Tak kala diletakkan sijillat di kifah, kemudian di kifah yang lain catatan la ilaha illallah. Iya, kemudian berterbanganlah catatan itu karena kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada catatan-catatan jelek itu. Yang menunjukkan yang ditimbang apa? Lembaran-lembaran. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan yang ditimbang itu orangnya langsung. Orangnya. Dalilnya tadi yang kita bacakan. Ya, tentang hadis Ibnu Mas'ud. Iya. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Berarti yang ditimbang siapa? Ibnu Mas'ud. Di hadis lain juga, innahu la ya'ti atau innahu la yu'ta birrajul azim samin, besar, gemuk. Tapi timbangannya tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Iya, menunjukkan yang ditimbang apa? Orangnya. Dan ini yang disebutkan oleh ulama bahwasanya yang ditimbang itu tiga yang ditimbang: amalan, kemudian lembaran, kemudian amil. Al-amal, kemudian suhuf, kemudian al-amil. Tiga. Ini sudah lewat toh? Sudah lewat ini. Cuman pertanyaannya, bagaimana seorang menimbang amalan sedangkan amalan itu tidak terlihat? Dijadikan ajsaman, zat. Iya. Zat sebagaimana sebagaimana amalan yang mendatangi pemiliknya dalam kuburan, ya kan? Man anta? Ana amaluka sholih. Iya, amalannya dijadikan wujud, kemudian ditanya, siapa kamu? Saya amalanmu yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua, ahsan, seperti kematian, ya. Yu'tal maut. Iya. Seperti apa? Domba yang sangat indah. Kemudian di mana? Disembeli. Ini sudah lewat toh? Ini dia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Maha mampu. Saya juga contohkan tadi sebelum disebutkan Nusemin, ya kan? Bagaimana kalau musim panas, musim dingin? Itu bisa kita tahu ukurannya, ini panasnya 30 derajat. Ya kan? Ini dinginnya minus. Ya kan? Itu dengan apa? Dengan alat. Ini manusia yang buat. Ya kan? Bagaimana kekurangannya manusia bisa mengukur. Iya, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu. Yang memberikan akal kepada manusia, yang memberikan kudrat kepada manusia, itu bukan lebih lagi. Ya. Allah mampu dari segala sesuatu yang Dia kehendaki. Taib. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir dari mizan ini, dan dengannya kita tutup. Itu apa hikmah ditetapkannya mizan? Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maha tahu dari segala sesuatu. Ya kan? Ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Ada yang ingat? Ada berapa kemarin? Ada 5 kan? Pertama apa? Iya, bentuk imtihan kepada seorang hamba di dunia untuk mengimani hal tersebut. Ini tidak terkhusus untuk mizan saja, ya. Terus pada hisab juga seperti itu. Kemudian yang kedua, alamat atau menampakkan tanda dari
kesengsaraannya seseorang atau kebahagiaannya seseorang. Iya, di akhirat. Dengan timbangan itu berat atau ringan. Kemudian yang ketiga apa? Iya, ma'rifatul ibad. Iya, bima lahum minal khair wasyarr. Pengetahuan seorang hamba dari apa yang bersama mereka. Dia bawa kepada Allah SWT dari kebaikan atau kejelekan. Kemudian yang keempat, penegakan hujjah terhadap mereka. Tegak hujjah di dunia, diutusnya Rasul, tapi ini lebih memperkuat lagi. Ya, kalau dia menghina langsung dicatatkan timbangannya, ini timbanganmu, ini catatanmu. Ini hikmahnya. Kemudian yang terakhir, iya, bentuk pengumuman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adil dan Allah tidak zalim kepada siapapun. Iya, wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak ada. Allah Maha Adil. Ya. Dengan adanya seperti ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak zalim. Seorang masukkan ke dalam neraka dengan sebab perbuatannya. Ya. Dan ini hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang masuk ke dalam surga ini dengan sebab keutamaannya dan karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai kita dari masalah ini ya. Yang perlu kita ketahui saja dari mempelajari adanya mizan ya, kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hal tersebut, bagaimana menjadikan amalan-amalan kita itu yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang baik. Amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah nanti besok kita masuk di tentang al-haud. Tentang al-haud. Ini semuanya sudah lewat semuanya. Kita cuma ringkaskan sedikit, mengulang. Ya. Barangkali juga antum murojaah ya. Supaya lebih lebih mutkin lagi. Ahsan. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.